Yang pertama kali ini yang paling aku tekankan tuh mindsetnya dulu dirubah. Mindsetnya kalau ngewasitin tuh jangan cuma untuk cari duit, bro. Kalau kita datang ke lapangan ngewasitin hanya cuma cari duit, yang kita dapat duit tuh lah. Nah sebenarnya ngebedain ketika kakak ngawasin di Sumsel terus ngawasin di nasional kemarin apa sih bedanya? Pasti ada yang nanya, ini menurut dia easy game nggak? Oh tidak, there is no easy games. Kalau menurut aku tidak ada pertandingan yang mudah. Juga pada saat itu rupanya kalau peraturan bola basket tuh sampai 50 pasal. Saat di Sumsel kan kita kekurangan generasi, kayak di perwasitan tuh dikit orangnya. Kalau kakak sudut pandang aku masih banyak yang pengen main. Kalau untuk wasit menurut aku ini ya, diomongi kurang tidak cukup, diomongi banyak tidak banyak. Selamat datang di kafe kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have a story. Ya, balik lagi sama saya Rasid Dodo dan kita kali ini kedatangan tamu spesial. Nah, kalau kemarin itu ada pelatih ya kan, ada ketua perbasi dan sekarang di Tampan Podcast itu ada wasit. Makin lengkap di Tampan Podcast ini. Ada Kak Leo Ferdinand. Halo. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini Kak Leo nih baru balik dari PON nih, wasitin perwakilan wasit dari Sumsel. Daripada penasaran apa yang kita bakal obrolin, sebelum itu kita kasih tahu dulu kalau misalnya kita udah di tes swab antigen dan dinyatakan negatif dan kemarin udah vaksin juga Kak. Udah ada 2 kali. Udah ya. Wasit PON, nah mungkin belum vaksin kan? Nah 3 kali. Boleh Kak kita lepas maskernya Kak? Boleh. Oke. Biar kejiwaan ganteng ya. Woi, siap. Biasanya kalau yang spesial nih sih, Hah? martabak nasi goreng. Karet duo. Nah, kalau kemarin ngomong yang cantik-cantik terus ini sekarang ada yang ganteng. Nah, untuk para cewek-cewek tampan harus. Apa kabar Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, ini Kak Leo ini kemarin udah berapa kali ya? Kemarin udah sempet jadwalin juga kemarin. Sempet jadwal tapi di reschedule Kak ya kemarin. Yo, kebetulan kan tinggalnya bukan di sini baik. Jadi kalau keluarga tuh di Bengkulu, di Curug. Oh, Kakak aslinya wong mana sih? Kalau lahirnya di Curug. Lahirnya di Curug. Curug. Oh. Orang Curug aslinya. Wong Curug ya. Iya. Wong Bengkulu juga jadi artinya ya, Curug tuh ya. Curug Bengkulu ya. Curug Bengkulu ya. Perbatasan Linggau, ya Linggau Bengkulu sih. Boleh lah kayak cerita ke Cak Mano Paca ke Palembang. Wah, lah panjang ya. Lumayan, nama jam tayang. Nah, Kak Leo, seperti biasa yang kita bahas di The Taman Podcast, wasit itu kan identik sebelumnya pasti mengetahui tentang gerakan-gerakan basket dan lain sebagainya. Nah, yang Rasi pengen tahu awal cerita basket Kak Leo dulu itu seperti apa sih? Pemain ini ya? Ya, jadi waktu itu main basket. Iya, bukan basket ya. Itu wasit part selanjutnya yang bakal kita bahas. Oh, boleh. Panjang coy. Kalau mulai main itu SD kalau nggak salah ya.
SD ya. SD kelas 6 tuh lah mulai seneng-seneng Basket. mulai tahu basket lah. Kawan-kawan tuh udah ngenalin, oh ini main basket loh, mainnya cak ini kan, terus apa? Ini double gitu kan. Terus dribblenya udah boleh tangan dua, harus tangan satu gitu kan. Ya iseng lah atau cupu-cupu lah gitu kan. Tapi kalau untuk mulai latihan tuh SMP kali ya. SMP. SMP. SMP tuh kebetulan kemarin yang latih tuh Mamang Dewek lah. Mamang Dewek ya? Yoi. Oke. Terus? Mamang Dewek lah yang latih kan. Terus latihannya tuh bareng-bareng anak SMA aja itu. Oh, waktu itu kakak SMP tapi bareng latihannya sama anak-anak SMA? Ya anak SMA. Kebetulan Mamang tuh ngelatihnya di SMA. Siapa Mamang kakak? Adalah Mamang. Terus. Ya, udah boleh disebutin nih. Ya sebut saja si Anu. Terus. Ya terus kan coba-coba awalnya kan ya disuruh lari keliling lapangan ya cara budak SMP kan, baru mulai kelas 1 SMP. Lari lah sakit perut. Belum mulai lah sudah itu kan. Sebenarnya kapok sih kemarin kan. Terus dijemputin terus. Ayo ikut main lah, ikut latihan lah. Capek gitu kan. Udah lah ikut. Terus diiming-iming kasih sepatu, kasih baju. Ya lama-lama mungkin karena anak-anak SMA-nya juga welcome gitu kan. Terus mereka juga sambil ngajarin gitu kan. Ya kita jadi senang kan. Iya. Hanya lama-lama akhirnya seneng gitu. Itu SMP-nya di Curug? Di Curug. Di Curug. SMP mana tuh? Kalau di Curug tuh SMP Negeri 2 Curug. SMP Negeri 2 Curug. Oh. Kalau sekarang lah sudah berubah namanya. Apa jadi sekarang? SMP 1 Curug Selatan ya kalau. Curug Selatan ya. jadi. Berubah lagi namanya. Kemudian SMA? Kalau SMA-nya di Curug juga. Curug. SMA Negeri 4 Curug sekarang. Curug. Ya, SMA Negeri 4 Rejang Lebong namanya. Nah, kakak hijrah ke Palembang ini dari kapan tuh? Oh, hijrah ya maksudnya. Berarti habis ini nih IG ya. Jadi habis ke sini tuh sebelumnya sempat ke Lampung. Oh, ke Lampung dulu. Ya, sempat ke Lampung, sempat tes. Kalau dulu namanya SPMB kan. SPMB. Apa tuh? Seleksi penerimaan mahasiswa mahasiswa baru. Sekarang sudah berubah kan. Tes di situ di Unila tapi udah lulus. Udah lulus waktu itu. Kebetulan ngambil jurusan Penjas juga. Penjas juga. Udah lulus. Akhirnya memutuskan balik ke Curug lagi. Terus kebetulan ada Om kan di sini. Iya. Ada Bibi sama Om juga, adiknya ibu. Iya. Tinggal di sini terus nawari. Kuliah di Palembang lah katanya. Ada kampus di sini. Tempat kuliah satu kemarin kan. Kuliah di sini Bella ada olahraganya katanya kan, tapi swasta. Ya sudahlah, kuliah di sini Bella gitu kan. Ya kebetulan di sini juga sudah ada kawan juga sih, beberapa kawan yang anak basket juga. Kuliah di? Kalau S1-nya di PGRI. PGRI ya. Lanjutin di situ. Akhirnya ya bisa ketemu lah sama yang senior basket di sini di kampus. Ya pertama kali ketemunya sih sama itu Kak Able. Oh, pertama kali sama Kak Able. Kak Able ketemu. Nah, waktu itu Kak Able yang Kak Able apa tuh namanya? Yang ngajak jadi wasit apa kayak mana sih ceritanya? Nah, kalau di kampus itu coba ya. Jangan sih coba kakak cerita ke. Ya mahasiswa baru lah, belum ada kawan kan di kampus. Jadi pas itu ini cerita ketemu Kak Able. Iya benar. Enggak apa-apa, Pak, kita panjang-panjang gitu. Banyak ya, biar nambah jam tayang. Terus ini kebetulan nyari ruang kelas kuliah aja itu. Kebetulan Nian ada Kak Able di depan itu. Dari gestur-gestur badan, betul tak ini pemain basket ini kakak ini saja kan. Iseng-iseng nanya kan, Kak, ruangan ini di mana sih Kak? Ini gitu. Iya. Ini kau ke pucuk katanya. Ruang ini dosennya ini. Oh iya. Terus dia nanya kan, kau ini atlet apa katanya kan? Oh ditanya. Kau ini atlet apa katanya kan? Caknya sama kakak nih. Atlet apa ini? Basket Kak. Oh iya. Kayak Jumat pagi kau datang ke kampus latihan ya. Iya. Terus ditanya kan? Iya. Kau ini dari mana katanya? Aku dari Curug Kak. Wah. Kau ini anak buah itu tahu rupanya. Oh tahu dia langsung ya? Tahu. Sudahlah, hari Jumat pagi datang. Besok-besoknya datang. Lama-lama kenal gitu.
Kenal ya dari situ. Tapi itu masih kakak aktif jadi main basket tuh. Ya itu masih aktif. Nah, yang Benar. nak diketahui ini kayak mana bisa awal mulanya jadi wasit tuh? Oh itu agak panjang Ya ceritanya. tidak apa-apa. Jadi kalau awalnya tuh tahun 2012 ikut penataran di mana ya? Muara Enim kalau nggak salah. Tahun 2012 ikut penataran. Hmm. Awalnya kan coba-coba kan. Oh Awalnya kayak gini coba-coba. rupanya peraturan basket tuh kayak gini. Oh, baru tahu juga pada saat itu rupanya kalau peraturan bola basket tuh sampai 50 pasal. Ada sampai 50 pasal. 50 pasal. 8 aturan, Heeh. 8 aturan 50 pasal. Terus 50 pasal tuh dibagi. Ada anak-anaknya kan itu. Ada anak-anak. Merembet. Yo, tahunnya itu kan cuma satu itu kan. Oh, Iya. buku peraturannya ada satu ini gitu. Ha. 50 pasal. Ya, dengan penjabarannya lah segala macam. Hmm. Terus juga apa? Di situ mulai belajar kan, coba memahami. Oh, kayak gini. Oh, Mau kayak tahu? ini loh basket tuh, kayak ini. Yo, kayak gini rupanya main. Yang sebelumnya kita belum tahu kan. Belum tahu. Biasanya kan pas jadi pemain, taunya mohon maaf ya, Iya. ini bukan ngomongin pemain ya. Iya. Kita bukan ngomongin oknum ini. Karena kan ya aku juga ngerasa waktu pas jadi pemain dikit-dikit komplain. Iya, iya. Itu tadi tuh gini. Biasa. Padahal terbawa pertandingan sih, Iya. terbawa suasana, apalagi pas tim ketinggalan kan. Ya, biasa lah itu kan. Biasa itu di game. Ya part of the game lah Iya. ya. Terus ngerasa oh kayak gini penaturannya. Terus coba-coba kan praktekin mulai dari sinyal segala macam. Iya. Ya kan kita kan sering Iya, sinyal benar, 5 apa gitu kan. Angko-angkonya kayak gitu ya. Terus coba-coba kayaknya awalnya sih enak gitu kan. Kayaknya enak jadi wasit nih. Gitu. Tiba-tiba dapat panggilan, Hmm? disuruh tugas. Di WA kawan kan. Kalau ada tugas wasit katanya. Di mana bro gitu. Hmm. Di Lahat katanya. Oh itu langsung, Oh. itu pertandingan pertama kakak tuh memimpin wasit? Yang resmi. Iya yang resmi. Tapi kalau awal yang bener-bener ya, Hah? yang bener-bener kali niup yang udah ada lisensi, Hah? itu di Unsri, antar fakultas kalau nggak salah. Antar fakultas. Antar fakultas. Tapi kalau nak dia ngomonginian dari awal SMP, SMA tuh udah pernah jadi wasit sih. Oh lah sudah, sebelumnya lah Tapi sudah kan lah tahu Ya, kan. tapi kan itu kan level-level antar kelas. Iya, antar kelas, antar Cuma itu dia kan. baik gitu kan. Asal tahu baik. Asal fallback gitu Tio. Yo. Terus kak. Ya jadi waktu pas di di kampus itu diajakin kawan-kawan main biasa di lapangan kan. Leo bisa wasit nggak? Ya, bisa, kita udah punya lisensi Wah. ya. Gitu. Laman Lisensi. ya, laman kan. Lado SIM gitu. Surat izin, Surat izin ya belum ada. surat izin mau wasitin. Ya surat izin mewasiti lah. SIM kan. SIM kan. Kalau secara organisasinya ya belum ada. Belum ya. Belum ada nian, belum tahu di situ. Akhirnya coba-coba tiup. Ini jadi wasit nih rupanya. Tapi kan baru awal-awal tuh kan ya ngerasa cak mana lah ya. Ngerasa apa? Kayak ngerasa hebat lah gitu ya. Ya. Aku ini udah pegang peluit. Buku aku ada. Wah, seolah-olah aku nih paling tahu peraturan lah gitu. Ya. Waktu pertama-tama tuh. Oh, waktu pertama-tama. Itu pengalaman yang tidak terlupakan lah ya. Ibarat itu awal-awal karir mungkin kan. Itu pernah niup, aku ingat itu Penjas lawan Visip. Waktu antar fakultas itu ya. Iya, Penjas lawan Visip. Itu mainnya sampai jam 6 sore, maghrib. Iya. Waktunya samo, gelap. Terus anak bebala. Tensi tinggi tadi mana maghrib pula. Iya, sampai sekarang pemain-pemainnya pun aku ingat. Oh, apa yang bikin kakak paling berkesan tuh? Apa sih? Ada kejadian apa tidak ya? Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi waktunya overtime kan, samo. Terus yang lucunya mereka bikin pertandingan tuh waktunya bersih. Gila. Bersih bro. 10 menit bersih. Ngeri dah, ngeri lah. Habis itu nak mulai lagi, jadi yang anak-anak yang nonton itu majuin motor, hidupin lampu motor, jadi pakai lampu motor main. Seru juga ya. Seru, Itu bro. posisi nggak ada lampu ya di Tak ada lapangan lampu, tuh ya. tak ada lampu di outdoor. Kebetulan mainnya di Layo. Di Layo, Di Indra Layo ya. Yo. Jadinya, ya cak bener lah gitu. Seru bro. Berkesannya pertama Seru. kali. Oh, itu kalau tidak salah ujung-ujungnya bebala itu.
Oh, bebala di situ. Bebala, ribut-ribut lah biasa mulut kan. Ricu jadi jatuhnya ya. Kalau ricunya sampai tawaran ini. Tidak, ya, tapi tidak ya. adu mulut mungkin ya. Ya ada mulut, tapi selesai itu selesai. Selesai. Ya. Yang menang? Yang menang kok dasar, ada usah disebutin lah. Yang kita bahas kan wasit pertandingannya. Itu seru lah. Seru ya pokoknya. Seru. Nah, yang pengen ku tahu juga Kak, apa sih yang bikin Kakak tuh kayaknya enak nih jadi wasit nih. Hal apa sih kayak itu? Kalau diomongin jadi pertama sih prinsip aku ya. Pertama kali mungkin ditanamkan sama pelatih-pelatih aku yang dulu kan. Iya. Ketika kita pengen ketika kita main basket, yang pertama kita cari itu yang pertama kawan. Iya. Aku senang banyak kawan. Walaupun aku orangnya introvert. Introvert aku ini orangnya. Yang pertama kali aku cari banyak kawan. Itu dulu yang penting. Iya. Banyak kawan, ya otomatis Banyakin relasi ya. Iya, banyakin relasi. Ya lama-lama kan pasti rezeki ngikut. Iya, setuju. Setuju. Setuju aku. ya? Setuju itu. Tos dulu. Nah, selama ngewasit ada hambatan dan rintangan enggak sih, Kak? Selama ngewasit? Ya sih banyak lah. Banyak ya. Banyak. Salah satunya boleh disebutin? Yang memang benar-benar Kayak berpengaruh tadi, mungkin. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Iya. Alasan ngapa jadi wasit. Kalau dari awal sih alasan pertamanya kan itu cari kawan, Iya. nambah relasi. Terus juga ya bisa nambah rezeki ya jelas Iya. ya. Rezeki Yang kan namanya- kita udah tahu kan dari Iya, mana, Be. rezeki kan bukan duit baik kan. Setuju. Bisa kawan yang baik, terus juga apa? Link kita bisa kemana-mana juga kan. Kalau cak untuk di mana ya? Kayak di level nasional gitu kan. Aku bisa kemana-mana free. Nggak ada- Bebas dibayarin ya. Ya alhamdulillah dibayarin kan Iya. kayak tiket segala macam. Ya, kita benar-benar menikmati gitu kan hasilnya, bisa apa? Bisa sekalian jalan-jalan lah ya, Iya. bonusnya. Kalau dari sisi hal lainnya banyak. Kayak di apa? Kalau aku kan lebih kayak gimana ya? Wasit itu sudah benar-benar jadi passion. Jadi It's my passion. ya kayak terbawa-bawa lah. Misalkan Rashid jadi pemain, Iya. ya mulai dari sepatu basket, Yo. bajunya baju apa? Ya mulai dari baju kaos. Harus menyesuaikan outfit jadi emang Ya bener. benar. Ya dulu 2000 berapa ya? 2015 waktu pas masih lisensi B2 kan. Iya. Ya belum sampai ke sini. Pemikirannya sudah ada pengen naik ke Iya. tingkat yang lebih tinggi lagi kan. Heeh. Ya kalau sifat dasar manusia kan kita Tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Iya kan kayak itu. Selama itu positif sampai Ngaku udah ida. dilanjutin gitu kan. Benar. Ya kakak coba ya kan, aku pengen jadi wasit nasional lah gitu kan. Karena waktu pas jadi pemain tidak sampai. Mentok tadi ya. Mentok. Kejedot pelapon. Pelapon. Jadi alasannya tuh banyak. Pas bener-bener terjun ya, bener-bener Iya. mendalami gitu kan. Alasannya banyak. Pertama, wasit tuh bisa melatih disiplin. Disiplin bro. Kalau di kamar rumah tuh aku tulis target ini. Fisik aku beli tesnya harus segini. Iya, heeh. Terus aku udah boleh begadang. Terus aku harus diet gitu kan. Aku harus ngecirin perut gitu. Iya. Kalau untuk wasit basket 5-5 kan segalanya kan dites, mulai dari fisik, terus apa? Teorinya juga dites, praktek juga dites gitu kan. Untuk postur tubuh juga dites gitu kan. Dilihat gitu kan. Itu benar-benar kakak tulis goals-nya tuh kakak tulis. ya? Goals, tulis. Aku bener-bener niat pengen lebih ini lagi gitu kan. Malah dulu sempat tahun 2000 berapa ya? 2018 atau itu sempat pengen berhenti malah. Ngapa tuh? Mentok. Mentok juga Ya, di wasit. Sempat ngomong lah sama Oh. sama orang lah, sama Ah. salah satu petinggi di basket Sumsel Iya. sempat ngomong kayak gitu. Ini kalau tahun depan aku udah naik ke nasional, aku mending berhenti lah. Loh ngapa cek itu? Ditanya kan. Ya mentok, aku semua sampai segini. Aku sudah cicip yang tiup di level tertinggi Sumsel sudah. Ya. Ibarat kata tuh kan. Heeh. Ya kan ibarat sombong kata sombong itu kan. Wasit sombong. Wasit sombong bukan wasit sombong lagi. Jangan jadi Intermezzo. Terus Caca ini. Serius. Jadi ya mentok batas inilah. Pada saat itu aku sudah sadar diri, kemampuan Iya. aku juga sudah nurun kan.
perut sudah mulai ya Buncit, maaf ya. sudah mulai gemuk dan lari sudah mulai lambat. Itu pun tahun 2015 itu sih ngebetel sepatu dewek pun enggak baca. Susah ya udah ya. Sudah saking besarnya menurut tuh. Jadi Terus. ya kakak berpikir kan kalau memang nak naik ke nasional ataupun level yang lebih tinggi lagi, ya aku harus berusaha. Ya harus jadi ganti cara hidup gitu Iya. kan. Terus jadi cara makan, cara tidur, segalanya dirubah. Bener-bener berubahnya pada saat itu. Mulai jogging gitu kan. Dari tahun berapa kakak mulai itu? Itu mulai start 2017-18. Sampai sekarang nggak sih Jingo juga ya? Ya alhamdulillah Kayaknya. jalan. Ya sampai lihat di aplikasi itu kan. Iya. Iya, kalau kita kan jogging untuk pencitraan weh. Kalau kakak tuh kayaknya aku jingok tiap hari, wah konsisten emang. Tapi pada dasarnya goals tadi ya kak mungkin kayak. Ya tujuan gitu kan. Tujuannya. Ketika kita mentok balik-balik ke tujuan kita tadi apa? Ya. Oh aku harus ini, target aku ini gitu kan. Jadi mulai benar-benar bebenah kan. Terus ada juga yang motivasi kan. Kau kalau pengen naik ke nasional, ya harus berubah, jogging. Ya blip testnya pun ada standar kan. Iya sih memang ada sih. Kalau masih kan 86 minimal. 86 minimal. Untuk ya. 55 cowok. Kalau cewek 66 gitu. Oh. Jadi harus benar-benar di Hampir sama kayak pemain ya. lebih kurang Jatuhnya ya, lah. lebih kurang ya. Ya kalau ada sempat pelatih yang Hah? ngomong sama kakak, dulu pernah melatih di Sumsel, Hah? dia pernah ngomong, yo wasit itu sama kayak atlet Leo. Kalau pemain larinya kenceng harus lebih kenceng. Nah itu kan ngejar pemain Iya, di benar. lapangan, bukan ngejar babi ya. Tak sliding. Itu kan. Akhirnya mulai bebenah di situ. Oh ternyata setelah mendalami, oh banyak manfaat wasit ini untuk aku. Mulai dari ngatur disiplin waktu Ya. kan gitu kan. Terus juga kalau nak lebih spesifik, kita harus bisa ngatur mood kita. Iya sih bener. Benar untuk di lapangan wasit. tuh. Terus juga wasit juga melatih kesabaran. Melatih sabar sih. Sabar iya. Apalagi pas ngadepi pemain yang tidak sabaran. Banyak. Ya kan harus sabar gitu kan. Ya harus benar-benar sabar. Terus juga apa ya? Banyak kayak melatih psikologi secara mental gitu kan. Kan tidak mudah ngelatih mental tuh. Iya sih bener. Ketika kita menghadapi pelatih yang meledak-ledak tuh cak mana caranya gitu kan. Ngontrol pertandingan tuh seperti apa caranya. Ada galau. Itu malah taunya pas di level Di level nasional. Nah berarti emang bener-bener kalau boleh disimpulkan itu bukan hanya jadi basket tuh hal-hal yang di basket tuh bisa diaplikasikan ke kehidupan kayak. Bener. Contohnya tadi ya Iya, disiplin dan lain sebagainya itu kayak. Jadi makanya sampai sekarang ya aku seneng ngejalaninnya. Iya deh. Aku seneng gitu kan. Terus juga bener-bener jadi bagian dari hidup aku gitu. Iya, my passion tadi kan. Ya apa? Kalau diomong itu bener cak kataku tadi kan apa? Terbawa ke kehidupan nyata. Iya. Selama jadi wasit juga apa? Mulai dari cara pakaian aku gitu kan. Rambut rapi Iya, gitu kan. bener. Baju setrika. Ya, contohnya Bay ya yang paling mudah kan di rupanya di wasit tuh ada peraturan yang tidak tertulis juga, Bro. Ada. Ada. Apa tuh peraturan yang tidak tertulisnya? Rambut. Oh. Rambut rapi harus. Harus itu? Harus, Bro. Nggak mungkin kan gondrong-gondrong. Iya sih benar. Kecuali cewek, Iya. kecuali cewek. Terus juga kalau kita ke lapangan tuh udah boleh pakai baju kaos oblong. Jadi minimal kaos polo t-shirt ini. Ada standar perwasitan juga jadi ya itu. Aduh, terus juga ke lapangan tuh kita udah boleh pakai sepan lepis. Jadi Ya minimal sepan dasar. sepan dasar minimalnya. Nggak boleh pakai sendal, Sepatu ya. sepatu. Itu kakak masih jalannya sampai sekarang? Masih, Bro. Wah. Ya kan selama positif kita jalan. Iya sih benar-benar. Kan itu untuk apa ya? Jadi hal positif untuk diri kita dewek juga Yoi. sih kan kayak itu. Nah, ngomong-ngomong itu Kak, kita nih masih itu nih apa? Pandemi nih. Ya kan? Kita bahas pandemi. Selama pandemi kemarin apa sih yang Kakak laku ke selain kan Nah. nggak ada event nih. Iya. Apa sih yang Kakak laku ke? Nah, itu jawab pertanyaan yang kau tadi tuh. Iya, apa tuh? Yang kendala-kendala ya. Oh, kendala-kendala tadi ya? Kendala banyak, Bro. Mungkin orang kan cuma lihat enaknya, Be. Bener, iya. Lihat di Kali story. ulah jalan-jalan ya kan? Kali lah di mana? Ya itu tadi kesulitannya yang pertama.
ya lawan tuh dakati lawan lain diri dewe. Oh iya, setuju. Terus ya paling susah yang malasnya di situlah, yang tidak konsistennya di situlah. Kita nih lah lawan. Kadang hari ini jogging misalnya, jogging gitu kan. Besoknya aku nak ngapain besok nih? Pas lagi jadwal, alah harus angkat barbel misalkan, harus nge-gym gitu kan. Aduh, badan apa pegel. Kan ini kita kan pikiran kita yang bikin Mindset capek. kita yang bikin itu ya. Astagfirullahaladzim, bisa mana ini? Kadang belum ngatur makan gitu kan. Jadi kendalanya itu rasa malas, tidak konsisten gitu kan. Berarti emang bener musuh terberat kita tuh ya diri kita sendiri ya kan? Yoi. Jadi itu. Terus apa tadi pertanyaannya lupa? Selama pandemi itu kakak Oh, ngapain soalnya- be? Nah itu kesulitan kita pada Iya. saat pandemi itu. Heeh. Pertama apa? Serba dibatasi. Pertandingan nggak ada. Iya. Pertandingan benar-benar ada. Memang bener-bener Kalau ada Cak- hampir mau berapa tahun. Kalau Cak di Sumsel kan wasit itu kan belum bisa dijadikan mata pencarian utama bro. Nggak bisa. Oh kalau di luar Sumsel udah mulai bisa tuh? Ada beberapa. Ada beberapa. Kayak Jakarta kan, Hmm. terus Jawa Timur, kan daerah-daerah Pulau Jawa tuh rata-rata mereka ada yang pekerjaan utamanya mereka ngewasitin. Berarti pas pandemi udah ada event, udah. Ya itu makanya itu termasuk kendala juga sih, masuk kendala juga. Tapi kalau kakak Termasuk juga kendala termasuk sih. juga. Pemasukan berkurang. Tapi background kakak selain wasit apa tuh? Ngajar sih. Oh ngajar juga Ngajar. kakak. Ngajar juga. Hmm. Jadi kalau kendala tuh banyak lah. Kayak apa? Cak di Sumsel kan kita kekurangan generasi. Iya, iya. Kayak di perwasitan tuh dikit orangnya. Itu emang nggak ada orangnya atau kayak mana sih itu tuh perkembangannya? Kalau untuk masalah itu sih ya mungkin orangnya ya. Orangnya ya. Mungkin kalau kakak sudut pandang aku masih banyak yang pengen main. Belum nak jadi wasit ya. Yo, belum jadi wasit. Terus juga mereka belum tahu konsepnya jadi wasit itu seperti apa gitu. Terus kan kalau sekarang nih kalau aku tuh pengen cari yang pengen belajar gitu. Terus dia pengen belajar, terus bisa konsisten gitu. Nah kalau beda yang ada penonton dari The Tampaners yang mau jadi wasit bisa langsung hubungin Kaleo nih. Boleh lah ya. Promosinya Ya sih, kan. tapi bukan Belajar sharing sih jatuhnya, lebih sharing ya, saling ngajak sharing. belajar sama-sama Iya, lah, gitu. sharing, saling sharing. kalau belajar dewean kan susah. Iya, susah juga. Jadi belajar sama-sama ada kawan diskusi. Iya. Kan lebih enak. Ya, lemak yang ada kawan tuh lah. Iya. Yang nggak ada kawan ya susah. Nah kak, kemarin kan baru dari PON nih, boleh dong diceritain kemarin pengalaman PON kemarin. Banyak lah ya. Iya, boleh dong. Apalagi sampai ke Ya, timur. kakak kan sampai apa nih? Sampai ke timur sana. Oh ke timur, sampai ke ujung ya Papua ya. Iya, ujung. Boleh dong cerita ya kak, kemana? PON Kalau kemarin. pengalamannya sih ya dibilang seru ya, pastilah seru ya. Hmm. Dari mana? Dari Palembang. Ha? Itu berangkatnya tanggal berapa itu, Man? 11 kalau salah. 11 Oktober atau September kemarin? Bulan kemarin. Oh September Ya, ya, bulan 11 September. 11 sorry. Oktober ya? Oktober apa ya? Oktober kalau Tanggal salah. 24 berangkatnya, sorry. Oh, 24. Baliknya tanggal 11. 24 September ya Yo, berangkatnya. ya? berangkat 24 sampai tanggal 25. Sebulan full di sana. Lebih kurang lah kali ya. Ya 25 ke 11 ya. 3 Ah, minggu lebih. 3 mingguan ya? 2 minggu lebih lah. Apa pengalaman selama di sana? Nah, 2 kali namanya. Oh, ya belum pernah nggak jauh soalnya. Intermezzo dulu. Kan biar durasi lama. Biar jam tayang ya. Yang jelas perjalanan perjalanan tuh benar-benar capek di situ. Perjalanan capek dari sini ke Jakarta B itu sejaman. Terus transit di Jakarta itu kakak sampainya jam 5 pagi, jam 5 sore. Iya. Berangkatnya jam setengah 3 subuh. Itu Dari Palembang. iya, ya? itu untung ada kawan di situ. Kalau dewean, kalau suran, pening pala. Jadi ada kawan lah, mana lama dak tugas kan, sambilan temu kangen juga sama kawan-kawan gitu kan. Hanya jadi waktu lewat-lewat baik kan. Hanya berangkat jam 3 subuh sampai Makassar itu cuman 1 jam jedanya. Pindah pesawat langsung berangkat lagi. Hampir seharian jadinya. Seharian bro. Seharian ya. 24 jam. 24 jam ya. 24 jam. Sampai situ
Aduh, pokoknya langsung bekaparan lah. Capek. Capek bro. Capek di jalan. Capek. Tanggal 25 itu, tanggal 25 itu istirahat, besoknya cek venue, langsung tes fisik. Langsung tes fisik tuh? Langsung tes fisik. Bip tes tuh? Kalau kemarin Yoyo tes. New York tes ya? Oh. Yoyo tes, hampir sama lah dengan blip tes. Terus kalau pengalaman yang benar-benar berkesan tuh aku bisa tugas bareng rombongan wasit-wasit yang udah level atas. Siapa tuh, boleh kakak sebutin? Banyak lah. Salah satunya? Banyak lah. Kalau kemarin tuh kebetulan koordinatornya ada Bang Burhan ya. Iya. Bang Burhan juga Bang udah. Burhan. Halo Bang. Kalau Bang Burhan tuh ya koordinator wasitnya kan. Koordinator wasit Indonesia juga dari PP Pusat. Terus ada Mas Harja gitu kan. Yang tugas di NBA kemarin. Oh, sempat di NBA ya, kemarin? Iya, sempat di NBA. Yang niup di World Cup juga. Iya, oh yang apa? Siapa namanya kak? Mas Harja. Harja ya, Mas Harja ya. Terus juga ada Kak Budi Marvan. Kalau Kak Budi tuh ya wasit yang benar-benar udah senior. Kalau dibilang tuh dia udah di PON dari tahun 2000. 2000? Dari PON 2000. 20 tahun. Dia lah 20 tahun, kita baru masuk. Apa sih kamu? Berarti banyak pengalaman yang kakak ambil ya mereka Banyak. ya? Jadi kalau ada senior-senior yang kayak gitu tuh, aku pengennya ngambil sesuatu dari mereka gitu. Ilmu mereka aku pengen comot-comot gitu. Iya. Apa tuh ilmu yang pengen kakak comot dari mereka? Ya banyak lah, dari karisma mereka tiup gitu kan, dari gestur tubuhnya, terus pemahaman mereka tentang peraturan gitu kan. Iya. Mereka kan udah levelnya udah bener-bener tinggi kan. Mereka kan tugasnya di IBL Iya. gitu. Di FIBA mungkin. Ya di level FIBA. Level gitu. FIBA ya. Memang benar-benar levelnya udah pengalamannya udah banyak, jam terbangnya mungkin Ya, udah banyak jam terbangnya udah banyak gitu. Selain itu kak ada lagi? Oh, kalau jalan-jalan deh. Kita ngomong jalan-jalan lah ya. Traveling. Traveling. Kalau di Papua tuh, kalau kondisinya tuh pada saat itu ya, Iya. aman sih, aman Aman, baik. Terus jalan-jalan juga sempat ke Kuala Kencana ya kalau tidak salah nama tepatnya. Di itu tepatnya di mana sih? Di Timika salah ya? Ya kebetulan basket di Mimika. Timika ya. Timika. Itu berapa jam dari kota Papua tuh? Jayapura. Jayapura. Jauh lagi bro. Jauh ya? Di sana tuh udah kate jalur darat. Karena kan pulaunya kan di tengah-tengah itu rata-rata gunung. Gunung ya. Jadi kalau nak ke Jayapura naik pesawat lagi. Pesawat lagi. Jadi lagi. sempat landing di Jayapura? Tidak. Tidak. Oh langsung. Kebetulan dari Makassar Langsung. ke Mimika. Mimika baru ke Jayapura. Nanggung lah. Iya Jadi sih. lah untunglah ke Mimika. Oke Roy, langsung transit di Jayapura dulu tidak ya? Tidak. Dari Makassar langsung Mimika ya? Iya langsung Mimika. Kalau di situ ya orang-orangnya sih asli sana ramah. Ramah ya. Ramah. Apalagi Murah senyum enggak? ada yang murah senyum. Ada yang tidak. Ya semua kan orang kan punya Iya, beda-beda benar, kan. Biasanya kalau orang yang aku temui ya di Iya, sana, iya. kebanyakan orang-orang Papua tuh lihat orang dari luar kayak gitu tuh Ah. mereka seneng kayak gitu. Oh, ada yang datang mungkin. Iya, ada gitu yang datang ya. mereka seneng juga gitu kan. Halo Papua. Orang bisa. Orang bisa. Kalau di situ wisatanya lebih kayak apa ya? Hutan lindung kayak gitu. Hutan lindung. Tapi Iya, wisata. di sana banyak laut-laut yang bagus ya di Mimika. Ya, ya. banyak. Kalau Mimika lebih kayak hutan sama pegunungan. Kebetulan Hutan kan PT, lindung ya iya, PT jadinya. Freeport kan di sana. Freeport di situ ya Freeport di tempatnya. Berarti serunian berarti ya. Ya, cuma ada sempat ke Raja 4, Be. Itu yang lebih seru lagi Iya. tuh. Jauh, Bro. Berapa jam lagi tuh ke sana, Kak? Nah, kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Naik pesawat kan. Masih itu lagi ya? Ya, naik Raja pesawat 4 lagi. ya. Raja 4 tuh di mana sih? Nah, kurang tahu ya. Mungkin Di- dekat apa peta Jaya- kepala burung tuh kali ya. Oh, yang itu ya, pokoknya yang cek itu kepala burung. Ya, pokoknya saya itulah. Nah Kak, yang selanjutnya pengen gue tanya ini, menurut Kak Leo, gimana sih perkembangan wasit di Sumatera Selatan ini sejauh ini? Kalau untuk wasit, Iya. menurut aku ini ya, diomongi kurang, tidak juga. Diomongi banyak, tidak banyak. Jadi Bingung kan? di tengah-tengah aja. Bingung kan? Ya kalau nak diomongi kurang, pertandingannya juga belum ada. Ya. Ya kan? Kalau nak diomongi banyak, iya ada itu. Kalau hitungan aku yang aktif itu ada sekitar 15-an lah, 15-an. Di Sumsel, Di Sumsel. yang aktif ya. Mm-mm.
yang aktif mewasiti gitu. Itu rata-rata umurnya apa ada seumuran Kak Leo atau di atas Kak Kalau Leo? seumuran aku paling cuman ada berapa ya? Ada 2 orang 3 orang lah. 2-3 orang. 2-3 orang. Kalau yang di bawah, malah yang di bawah yang banyak. Di bawah Kak Leo? Ya, yang di bawah. Oh banyak. Banyak. Berarti regenerasi Harus jalan. Harus jalan berarti. Harus ya? jalan. Kalau kayak mereka kan kesempatan masih banyak, umur juga masih panjang. Jadi kesempatan untuk ke next levelnya lebih banyak. Harus benar-benar dipersiapin. Jadi aku berharap sama kawan-kawan juga bisa ngikut gitu. Oh. Bisa ngikut gitu. Bisa kan. jadi the next Kak Leo juga ke depan untuk niup di PON. Kalau ya mungkin bisa ya. lebih dari aku. Lebih dari Kak Leo. Lebih dari mungkin. aku. Ya bukan tidak mungkin dari perwakilan Sumsel bisa tembus FIBA, mungkin lisensi FIBA kan kita tidak tahu ke Amin, depan. ya amin. Ya, mungkin ke depannya Kak Leo kan. Amin. 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 Di tempat podcast ini kan tempat berdoa. Baca kemarin Stefan Nino, no diagnose minus kan. Iya, iya. Kau kaki kalau misalnya ke depan jadi pemain timnas, jangan ndak kesini lagi. Amin. 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 Bukan nggak mungkin juga kakak kan Ya, FIBA. ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Ya, Tapi ah. lanjut dulu. Terus Kak. Jadi kalau kalau aku sih ada sih mimpi pengen ke situ. Ada karena kan kalau Cakwas itu kan ada batas umur. Oh, aduh, sampai berapa Kak? Kalau untuk ke FIBA tuh 35. 35 ya. 35. Dia batasnya 35. Kalau udah lewat dia enggak bisa lagi. Karena Kakak sekarang sekarang 32. 32. Berarti ada jangka waktu 3 tahun lagi mungkin. Ya? Iya, jadi benar-benar harus dimatangin. Ada tapi emang ada keinginan untuk Ada dong. lebih ke sana ada ya. Ada lah. Sudah Setiap- dipersiapkan. Ada lagi nih goalsnya kayaknya nih. Iya, harus ada goals. Tahun ini pun sudah ada goals tahun ini. Tujuan aku udah ada bikin rencana lah ibarat kan. Tahun ini aku harus ini. Terus tahun depan aku harus kayak gini. Nah, kendalanya itu tadi terpotong sama pandemi kan. Pandemi. Ya bener-bener selama 2 tahun sih. Iya. Hampir kurang lebih ya 2 tahun. Ya kita kan sama cak pemain, Bro. Iya. Lama udah ngulangi gerakan kaku. Bener. Wah, Lupa juga. Lupa nih ya. ini traveling apa pol sih? Lama kan ini. Kayak apa yo? Muscle memory kita tuh lambat nak ngulangnya kan. Iya sih, bener. Ini aku harus ngapain gitu. Contohnya cak abis niup DBL kemarin gitu kan, waktu pas di Palembang. Ini aku ngewasit ini kayak ada yang ke-skip gitu kan. Ada yang kayak dilewati. Aduh, apa ini? Ayo udahlah gitu kan. Karena lama udah ngewasit Yo, ya. itu kan harus diulang-ulang lagi, balikin Iya. lagi gitu kan. Pemanasan lah gitu Pemanasan. kan. Harus pemanasan dulu. Kalau main basket kan enak, dia walaupun nggak ada turnamen bisa main basket. Iya. Kalau wasit nggak ada event, nggak Apa? mana. Nah, nyuruh pemain main gitu. Nggak baca kan? Nggak bisa juga. Aku malah sempat kayak ini kemarin. Waktu pas udah salah ngubungi Rasid juga. Iya waktu itu kemarin. Waktu sebelum berangkat, ada dong sparring gitu kan. Pengen niup lah itu kan. Iya. Tapi takut ngerinya uji wong kita cari duit kan. Iya, padahal untuk apa ngulang memori yang kemarin itu. Ngulang lagi. Ternyata masih Iya. kurang. Masih kurang. Masih kurang. Karena sebelumnya waktu pas pandemi kan PBL masih jalan. Terus event-event yang lain masih jalan juga. Jadi kita kan bebas nak milih niup yang mana. Kayak gitu. Jadi waktu pas tugas di nasionalnya udah siap, udah ready. Udah siap ya. Nah sebenarnya ngebedain ketika kakak ngawasit di Sumsel terus ngawasit di nasional kemarin apa sih bedanya sih kak? Kalau diomongi beda tuh mungkin dari levelnya ya. Levelnya Levelnya jelas beda. Tapi kalau dari segi permainannya juga beda. Kalau kayak di nasional kan banyak eventnya kan. Ada liga mahasiswa. Kebetulan aku di kemarin terakhir sempat di Sri Kandi juga kan. Iya kemarin kan liga tertinggi untuk tim bola basket putri ya. Oh yang perempuan. Perempuan ya. Terus juga kalau di sini kan sifatnya kan kayak apa? PBL tuh kan Liga tertinggi di Palembang ya ya. kayak liga di Palembang lah gitu kan. Walaupun skillnya ada juga ngambil dari orang-orang Iya, yang luar. luar gitu kan. Menurut aku sih yang membedakan tuh mungkin partner ya. Partner ya. Mungkin partner di daerah sama di nasional juga beda. Beda ya. Kalau di nasional kan mereka lebih siap gitu kan. Kalau kayak di Sumsel kan Jam terbangnya mungkin ya belum terlalu banyak ya mungkin ya jam terbang ya. ya mungkin. Dari Terus situ juga kan ya. kalau kita di daerah kan persiapannya kan seadanya. Kalau di nasional kan mereka persiapannya lebih ini. Lebih siap gitu kan dari fisik, teori segala macam. Ya permainan juga beda lah. Permainannya juga ya beda. Kalau di nasional tuh
Apalagi kalau cowok tuh pertandingannya lebih cepet. Lebih cepet. Tapi kan yang ngewasitinnya juga punya tekniknya Punya teknik masing-masing. masing-masing juga. Bukan teknik masing-masing sih, punya teknik wasit yang memadai gitu. Iya. Kalau di wasit kan kita bukan hanya turun bawa peluit, tugas gitu kan. Bukan hanya itu bukan. Tiup-tiup dapat duit balik bukan. Jadi memang harus ada prepare. Lah contohnya kita ngewasitinnya jam 12, Iya. pertandingannya jam 12. Kita jam 10 sudah ada di lapangan. Belajar disiplin tadi itu Iya, mungkin. jam 10 kita sudah di lapangan. Iya, Kalau iya. di nasional itu kita pertandingannya 12. Iya. Misalkan berangkatnya 10.30 misalkan ya. 10.30 berangkat. 30 itu kalau lewat ditinggalin. Berangkat dewek kamu tuh. Berejo lah dewe. Berejo dewe. Di kota wong pula. Ya, pemain basket ada timnya kok. Iya sih benar. Wasit ada tim juga. Benar. Ada yang koordinatornya. Ya, ada yang koordinator yang ngatur jadwal segala macam. Oh, besok pertandingan antara tim ini dengan tim ini yang wasitin ini. Kayak level-level nasional kan ada 4 orang wasitnya. Siapa itu? Crew chief, umpire 1, umpire 2 sama cadangan. 4 orang ya. 4 orang. Cadangannya. Nah, bedanya mungkin kalau di daerah kan enggak kata sampai 4 orang. Cuma 3 Cuma 3. Tiga. Wah, inilah kalian tugas. Mungkin ada cadangannya kan. Tapi tidak seperti itu. Tidak sama dengan nasional. Gitu. Mungkin keterbatasan orangnya juga gitu kan. Ya lebih kurang itulah. Lebih kurang kayak itu ya. Jadi lebih banyak apa ya? Makan waktu juga gitu kan. Kalau di nasional kan kita benar-benar dituntut sebelum pertandingan kita prepare. Iya. 4 orang wasit ini ngobrol satu meja, ngobrol, ngebahas tim yang ini tadi diskuting. Tim A cak mano, ya kan? Tim A coachnya ini gitu kan. Kebiasaan coachnya ini gitu kan. Jadi ngobrol dulu nih, bahasnya nih. Ngobrol dulu, dibahas dulu. Bahas ibarat ngomong case-case-nya dari tim A-nya nih, Ya, misalnya kita gitu. tuh mengantisipasi sesuatu yang bakal terjadi. gitu kan. Ya, yang namanya wasit itu kan kita memimpin jalannya pertandingan sebaik mungkin gitu kan, supaya enak ditonton, juga supaya kedua tim itu ya bisa berterima dengan hasil pertandingan yang ada gitu kan. Kalau aku biasanya wasit itu punya kepuasan tersendiri, Bu. Apa tuh? Ya, kepuasan tersendiri seperti ini. Kita memimpin pertandingan, jalannya pertandingannya bagus, enak ditonton, kedua tim puas dengan semua keputusan Iya. kita. Nah, itu kan enak kan? Itu jadi kayak effort lebih untuk Ya, gitu-gitu effort ya. kita lagi lebih gitu kan. Kalau gaji segala macam kan itu cuman Iya, tambahan lah, ekstra tambahan lah, gitu kan. bonus lah intinya bonus itu. itu. Ya, tidak munafik lah, segala orang butuh duit kan. Bener. Siapa yang gak butuh duit? Iya, siapa yang butuh duit? Hidup perlu duit kan. Hidup duit. Hidup. Jangan cek itu Oh, juga. iya. Memang hidup perlu duit, tapi segalanya tidak mesti pakai duit. Tidak pakai duit ya. Bener itu. Nah, ini yang bener. Tadi tuh jangan intermezzo. Contohnya tidak benar jangan. Ya balik ke awal pertandingan ya. Kita kan scouting dulu kan. Iya. Dari pelatih, pemain, kita scouting. Oh, tim B seperti ini. Nanti, nah di situ yang kita dapat di daerah tuh itu pengalamannya. Pengalaman itu ya. Jadi kita tuh belajar menganalisis pertandingan. Oh, pertandingan ini misalkan tim A ketemu tim B, nanti pertandingannya seperti apa? Iya. Nanti tim A ketemu tim C, pertandingannya cak mano? Jadi kita benar-benar mengantisipasi itu. Jadi diobrolin sama 4 orang wasit. Informasi apa yang kamu punya? Gitu. Kadang waktu pas pon ini ya, Iya. waktu pas pon itu kita disuruh bikin kayak data lah, resume gitu. Silakan kalian cari, tugasnya kalian cari tim mana yang kalian pilih gitu kan. Kalian buat kekurangan tim ini apa, kelebihannya apa. Oh, Di yang scouting. bener-bener di note itu ya. diketik pakai laptop, juga ya. dikirim. Standar FIBA-nya seperti itu. Kalau FIBA ya, FIBA ya. dipraktekin di nasional. Kalau dia omongi penting ya sangat penting. Iya. Coba diobrolin kan. Itu bukan hanya pemainnya baik, tapi dari seluruh peraturan, prosedur pertandingan. Iya. Kalau basket tuh enaknya di basket tuh olahraganya kan spesifik, Bro. Iya sih benar, setuju. Dari segi waktu baik, kita banyak aturan. Iya. Waktu permainan, waktu time pertandingan, out, time out dan lain sebagainya. peraturan
8 detik. Iya. Mulai dari 3 detik ya? 3 detik. 3 detik, 8 detik, 8 detik. 14 detik, 24. 24 detik. Banyak kalau kali. Jadi lebih spesifik. Nah, itu biasanya kita bahas galau sama Dibahas wasit. galau ya. Nanti awal pertandingannya seperti ini yang kita antisipasi. Terus di tengah perjalanan pertandingan nanti ada dibahas juga gitu kan. Iya. Akhir pertandingan dibahas lagi. Evaluasi lagi. Oh, berarti benar-benar emang sedetail itu gak Iya, harus detail. Jadi kalau sempat sih ada yang nanya, ini menurut Leo easy game nggak? Oh, tidak. There is no easy games. Kalau menurut aku tidak ada pertandingan yang mudah. Ini berbicara soal pengalaman Iya. ya. Karena kalau kita menganggap pertandingan itu mudah, berarti kita menganggap remeh pertandingan. Setuju. Karena tidak boleh menganggap remeh pertandingan. Karena yang bisa, aku punya pengalaman ini. Iya. Waktu baru-baru tugas di PBL 2013 kalau tidak salah. Iya. Itu pertama kali tugas new club. Kalau Apa tidak tuh salah, namanya? masih ingat aku tim yang lainnya. Itu Pusri lawan Lawan siapa tuh? Jaya Raya. Oh, ada kejadian apa tuh Kak yang bikin Pertandingannya itu timpang nih berarti. Timpang. Pokoknya jauh lah skornya. Skornya jauh ya? Mungkin karena nganggap remeh tadi kan. Ah. Ini timpang skornya ini. Lewat-lewatin belah gitu kan. Santai we. Tiba-tiba ada kejadian. Data tiup. Ngamuk. Salah satu tim ngamuk marah-marah lah. Oh itu gini wasit ini. Ya, Padahal kacau sekolah lah. jauh. Sekolah jauh. Padahal ya tak pengaruh lah ibaratnya Iya kan. benar. Kayak apa? Ini tim ini udah menang gitu. Iya. Ngapain aku santai-santai? Padahal justru yang pertandingan yang C itulah yang harus kita antisipasi. Kan kita kan belajar dari situ. Iya, Kakak belajar dari hal kecil itu mungkin di situ ya. Bukan kecil itu bro, besar. Tidak, maksud aku tuh hal kecil ibarat ngomong tuh jangan menganggap remeh satu pertandingan itu kayak itu Oh, itu bukan hal kecil. bukan hal kecil jadi. Bagi kita wasit itu bukan hal kecil. Kalau kau menganggap remeh pertandingan itu, nah itu satu kesalahan besar yang kau lakuin. Bahkan untuk sepanjang karir kau gitu. Berarti emang benar-benar enggak boleh nganggap remeh. Nggak boleh. Walaupun itu pertandingan antar SD. Iya. Oh, kalau pertandingan antar SD itu kan kalau cerita-cerita kawan yang di Pulau Jawa Iya. itu lebih seru ngewasitin SD. SD udah mulai ya di Jawa. SD mulai, bro. Yang main anak-anaknya yang ribut mak bapaknya. Seru juga. Wah, itu anak aku. Padahal yang di lapangan biasa weh. Namanya biasa ya, kalau pelatihnya biasa ya. Seru juga. Seru juga. Seru juga. Nah Kak, untuk terakhir nih, wejangan dari Kak Leo sendiri kan sebagai kalau boleh dibilang kan pengalaman Kak Leo di dunia perwasitan Sumsel udah banyak. Wejangan untuk adik-adik wasit Sumsel kedepannya apa gitu? Adik-adik kan mungkin regenerasi kan kedepannya. Adik-adik rekan-rekan wasit. Iya, rekan-rekan Lebih ke ya. rekan-rekan lah ya. Bisa itu lah pokoknya. Apa nih Kak? Lebih ke rekan-rekan wasit. Kalau apa ya? Nah, bingung aku nak ngomong apa ini tadi. Enggak apa-apa sih. Santai kan? Kalau di perwasitan tuh sih yang cak ngomong tadi, yuk kita kalau pengen belajar ya kita belajar sama-sama gitu kan. Kalau ada sesuatu yang ragu atau rancu, yuk ayo kita diskusi sama-sama gitu kan. Selama itu masih bisa dilakuin bareng-bareng, ya lakuin bareng-bareng gitu kan. Ya kesulitan di wasit itu maju dewek-dewek udah baca. Harus ada yang mendampingi. Harus ada yang dan mensupport kan bukan jadinya. mendampingi lah ya. Kalau dia omongi dewek-dewek, ya pasti ada lah yang dewek. Iya. Tapi akan lebih Susah mudah, juga sih ya kalau akan lebih dewek. mudah kita jalaninnya bareng-bareng gitu kan. Yang pertama kali ini, yang paling aku tekankan tuh mindsetnya dulu dirubah. Mindsetnya kalau ngewasitin tuh jangan cuma untuk cari duit bro. Ya. Kalau kita datang ke lapangan ngewasitin ya cuma cari duit, yang kita dapat duit tuh lah. Bukan pengalaman. Bukan pengalaman, bukan Ya. ilmunya kan. Benar. Tapi kalau kita benar-benar cari ilmu, cari pengalaman, cari jam terbang gitu kan, pengen belajar, ya yang namanya duit pasti ngikutin, Ngalir. ngalir. Yang keduanya itu konsisten. Selama kita menekuni sesuatu yang baik gitu kan, baik untuk kita, baik juga untuk orang lain. Kalau cak kita kan wasit, baik untuk pertandingan gitu kan. Insya Allah itu bakal bagus juga lah ke depannya. Depannya. Insya Allah lah.
Luar biasa sekali. Cak motivator. Baru tahu aku baca ngomong bener. Memang biasa yang diundang di sini Kak, kadang enggak sadar ketika dia ngomong, kutanya kan ketika dia ngomong tiba-tiba kayak jadi motivator. Iya, aduh. Tapi emang luar biasa sekali nih. Pokoknya kita ke depan berdoa semoga ke depan dunia perwasitan Sumsel bakal ada yang penerus Kak Leo, bahkan lebih Amin. lebih lagi ya Kak ya. Amin, soalnya di ukuran level wasit Sumatera kita cuma berapa orang yang bisa bisa iya. dihitung. Di paling Aceh 1 setahu aku yang aktif ya. Aceh 1, Medan 2, terus Pekanbaru itu 1 yang aktif lisensinya ya. Jambi 1, Padang 1, Sumsel 1, Bengkulu 1, Lampung 1. Cuma 8 orang. 8 orang ya. Apalagi yang kemarin tugas PON cuma kan berdua orang dari Sumatera. Jambi 1, Sumsel 1. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan ada Kak Leo selanjutnya dari penerus perwasitan Sumsel ya. Ya mudah-mudahan Kita berdoa lebih lah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, thank you Kak Leo udah ngobrol di Taman Podcast. Kalau misalnya ke depan diundang lagi kan mungkin mau naik IBL. Siapa tahu. Wasit IBL. Amin. Oke, Tamaners, itu saja kita bincang-bincang dengan Kak Leo Ferdinand. Nantikan episode Taman Podcast yang lainnya. The Taman Podcast, All Body Have a Story. Thank you, Kak. Bye.